campuran obat untuk menahan getah supaya kayu jatinya setelah di finishing insya Allah getahnya nggak keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama Syekh Balkan ada di lokasi Masjid Baitur Rahman, Pedahan Sawangan, Kota Depok. Hari ini kita mengunjungi masjid yang sedang dibangun atau sedang direnovasi menjadi masjid yang besar yang insya Allah megah. Dan kedatangan Syekh Bal pada pagi hari ini adalah membantu agar masjid ini menjadi lebih baik kualitas bangunannya maupun desainnya, termasuk kusen-kusennya ini adalah dibantu untuk diarahkan pada tukang-tukang yang bekerja di Masjid Baitur Rahman ini. Ya tentunya Syekh Iqbal hadir di Masjid Baitur Rahman ini bukan berarti mencari bayaran atau mencari sesuatu yang menghasilkan secara pribadi, tapi insya Allah beliau membantu ikhlas karena Allah, karena masjid Allah ini memang harus dimakmurkan, baik makmur secara fisik maupun secara rohani. Ya ini adalah salah satu contoh ya kontribusi beliau untuk menyemprot kusen-kusen yang akan dipasang di Masjid Baitur Rahman ini ya dengan cara diberikan obat dulu agar nantinya getah-getah yang ada di kusen-kusen ini tidak timbul kembali, tentunya sebelum di finishing atau sebelum di sandingnya. Ini adalah usaha beliau untuk berkontribusi secara ikhlas ya untuk membangun rumah Allah ini sehingga menjadi lebih bagus dan juga berkualitas dan tentunya bermutu insya Allah ya, dan tentunya bermutu insya Allah. Beliau Syekh Iqbal selalu mengarahkan pada tukang-tukang ya, selain beliau berkontribusi dalam hal pembangunan ini, tentu beliau punya niat baik ingin masjid ini bisa menjadi lebih baik ya, tentu baik dari segi bangunannya, arsitekturnya, kemudian kualitas bahan-bahan yang dipasang dan sebagainya. Ini adalah niat beliau untuk mengarahkan pada tukang-tukang di sini. Dan beliau turun sendiri karena memang beliau ini adalah ahlinya dalam khususnya dalam perkayuan ya, dalam perkayuan artinya kayu-kayu yang diberikan di Masjid Baitur Rahman ini sama beliau ini adalah kayu-kayu jati super yang dihadirkan ke Kota Depok ini khusus untuk Masjid Baitur Rahman di Pedahan Kota Depok. Jadi ini adalah merupakan kayu-kayu pilihan, maka beliau ingin menyemprotkan langsung dari obat-obat sampai sandingnya nanti jadi sempurna sehingga masjid nanti bisa digunakan untuk ibadah nyaman dan insya Allah jadi berkualitas, baik berkualitas dari bangunannya maupun dari segi pandangan mata dan sebagainya. Ini diharapkan berkualitas sehingga masjid ini menjadi nyaman insya Allah. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu contoh beliau menyemprot langsung obat-obatan yang disemprotkan di kayu yang akan dipasang untuk kusen masjid ini dengan sangat berhati-hati ya, karena kayu-kayu ini adalah kayu-kayu jati pilihan yang tidak mudah didapatkan di Indonesia. Dan beliau memang selalu mengkhususkan bagaimana masjid ini dibantu untuk mendapatkan kayu-kayu ya, tentunya bukan dengan biaya tapi secara gratis lillahi ta'ala.
ingin agar masjid ini menjadi baik ya, karena masjid ini adalah rumah Allah. Tidak harus di Masjid Baitur Rahman aja, tapi memang masjid-masjid yang mana yang membutuhkan selalu disupport sama beliau. Ini salah satu contoh yang mengarahkan kepada tukang-tukang, beliau terjun langsung, kemudian menyemprot langsung ya, bahkan sampai finishingnya nanti beliau akan terjun langsung ya, memberikan arahan dan juga sekaligus contoh pada tukang-tukang sehingga bekerja harus yang disiplin, secara disiplin dan juga profesional tentunya. Ya pemirsa, obat ini memang tidak sembarangan, obat itu harus ada ukurannya dan beliau memang mengukur langsung dari obat-obat yang digunakan untuk menyemprot dari kusen-kusen yang dipersiapkan untuk Masjid Baitur Rahman ini. Dengan teliti, dengan hati-hati, dengan ya sabar beliau terjun langsung dengan tukang-tukang yang ada di Baitur Rahman dan juga para pengurus-pengurus panitia pembangunan di Masjid Baitur Rahman Bedahan Kota Depok. Ya, ini beliau juga mengharapkan semua yang dirancang di kusen-kusen ini memang sebaiknya sebelum dirakit atau sebelum dipasang atau sebelum dirakit ya, ini sebaiknya memang dibikin selonjoran salah satu-satu begini sehingga memudahkan cara mengerjakannya ya. Memang jadi kesulitan nanti apabila ini semprotannya nggak mengikuti arahan saya. Saya tahu karena obatnya sudah nyerap. Semprotannya nggak. Jadi saya kesulitan sama panitia pembangunan ini. Karena dikasih arahan sama yang ngerti, didengar tapi nggak dikerjain. Nanti ada yang ngasih saran, orang bukan ahlinya diikutin. Ini amplasanya kurang halus. Karena arahan saya 240. Sehingga obatnya saya semprot berulang-ulang kurang maksimal. Jadi saya kesulitan, nanti saya arahin begini, di belakang saya ada siapa aja ngasih pengarahan sama saya, janjinya diingkari, ngikutin yang orang nggak jelas. Jadi masjidnya termasuk ini jangan dirangkai juga. Setel dulu, dilepas, disemprot, baru kusen-kusen sudah terpasang duluan, karena memang nanti kalau kusen-kusen ini sudah terpasang duluan baru disemprot atau baru diobati kemudian baru disanding, ini akan menjadikan hal-hal yang kurang baik atau kurang berkualitas, tentunya kurang berkualitas ya, sehingga nantinya kurang bagus dalam segi finishingnya. Maka beliau selalu mengarahkan pada tukang-tukang untuk berhati-hati, untuk bersabar sehingga masjid ini bisa dipasang dengan kusen-kusen yang berkualitas ya. Ya pemirsa, ini adalah salah satu contoh beliau sangat hati-hati dalam membuat ukuran obat ya, sehingga apa yang disemprotkan nanti menjadi obat yang berkualitas, tidak sembarangan ukuran. Beliau di sela-sela memberikan arahan pada tukang ya, sering beliau selalu memberikan dakwah. Lakinya ngapal Quran, pelukan sama ibunya nangis. Biar nggak apa-apa. Nangis. Saya bilang kenapa mesti begitu, rasa bersyukur salah apa lagi. Karena anak laki sama ibunya kalau sudah balik bagusnya menghindari pelukan. Iya kan? Udah balik nih Satris. Kalau masih kecil, bapaknya sama anak laki sama anak perempuan yang masih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau anak perempuan udah mulai balik, jangan dong.
Begitu juga ibunya. Kalau anak lakinya udah mulai balik, jangan peluk-pelukan tuh. Nanti ada fitnah dari syaitan. Kan sekarang udah banyak ibu sama anak berzina, bapak sama anak berzina, apa itu udah kurang contoh. Ya, beliau memang selalu mengarahkan dari tahapan-tahapan dalam mengerjakan kusen ini, baik dalam membuatnya maupun dari mengamplas atau menghaluskannya. Ini ada tahapan-tahapan yang memang harusnya diikuti oleh para tukang, dan beliau memang sangat fokus sekali dalam pengerjaan mengenai kusen-kusen masjid ini. Ini obat-obatan dirancang langsung oleh beliau dan diukur langsung, kemudian diaduk sesuai dengan pengalaman beliau dalam mengelola kusen-kusen yang sangat berkualitas. Beliau langsung terjun di lokasi di masjid ini dengan tukang-tukang yang ada dan diberikan contoh dan langsung dilaksanakan sendiri sehingga menjadikan kusen-kusen yang nantinya menjadi kusen yang berkualitas dan sangat bagus dalam finishingnya. Di samping beliau memberikan contoh-contoh cara menjemprot kusen atau cara mengerjakan kusen-kusen sehingga menjadi baik dan sempurna, beliau juga sambil dakwah, sambil memberikan nasihat kepada para tukang-tukang, sehingga nasihat-nasihat sambil bekerja ini memang sangat bermanfaat ya. Sehingga bukan fokus dalam pekerjaan kusen aja, tapi kadang-kadang beliau selalu memberikan arahan-arahan yang lain di luar dari perbaikan atau istilahnya dari pembuatan kusen itu sendiri. Ya, ini adalah contoh kusen yang sudah dirakit ya. Sebenarnya beliau tidak menginginkan kusen ini dirakit duluan sebelum diobati atau sebelum diberikan semprotan dengan obat untuk penahan getah nantinya, karena kayu jati ini ternyata apabila tidak diobati suatu saat bisa timbul getah-getah yang akan muncul di kemudian hari. Nah, ini akan menjadikan kusen tidak bagus nantinya. Maka sebelum ini di finishing selalu diberikan obat dulu. Ya pemirsa, sebenarnya teknis tidak melalui perakitan dulu, tapi sehingga memudahkan dan cara mengerjakan dalam penyemprotan, dan di samping itu lebih sempurna tentunya penyemprotannya. Karena apabila sudah dirangkai tentunya akan menjadikan kendala dalam penyeruputan dalam obat ini, dan juga akan menjadikan kendala dalam pengerjaannya secara teknis. Di samping nantinya juga ada perubahan-perubahan yang tentunya tidak diharapkan, maka sebaiknya pengerjaan itu tidak harus dirakit seperti ini, tapi masih bentuk selonjoran, baru kemudian selesai di sanding itu baru dirakit atau baru diposisikan atau baru bentuk seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang beliau tidak kendaki dengan
cara dirakit seperti ini, karena di samping sulit dalam pengerjaannya, dalam penjemuran itu sendiri atau dalam sanding nanti, dan nantinya juga akan tidak sempurna karena pasti ada sambungan-sambungan yang tidak pas ya tentunya. Dan dia juga merasa kurang pas apabila kayu-kayu ini menjadi cacat, seperti dipaku atau seperti dibolak-balik akhirnya goyang, sikunya tidak sama, atau ada lubang-lubang yang tidak sinkron dengan sambungan itu. Nah, ini adalah harapan beliau sehingga menjadi lebih baik dalam teknis pengerjaan. Ini di atas dan terus itu bawah, ini ke atas gitu. Ya pemirsa, beliau Syekh Iqbal ini selalu terjun langsung ya, walaupun susah payah dalam mengerjakan kusen yang sudah dirakit duluan sehingga penyemprotannya untuk obat-obat di kusen ini sendiri sangat sulit ya, di samping tentunya tidak merata di sambungan-sambungan, maka di kemudian hari sebaiknya ini tidak dilakukan seperti ini, tapi masih bentuk selonjoran dulu sehingga hasilnya insya Allah akan lebih baik. Ya beginilah ya, dengan susah payah beliau menyemprot kusen ini karena memang kondisinya sudah terlanjur dirakit ya oleh tukang-tukangnya, sehingga sangat menyulitkan dalam pengerjaannya untuk sanding nantinya atau untuk ngobatin dari kusen-kusen. Ini yang bukan dipaku. Bagus. Ya subhanallah, beliau memang cukup sabar untuk mengerjakan kusen-kusen ini karena memang ingin memberikan harapan untuk masjid menjadi bagus ya, menjadi nyaman untuk digunakan untuk ibadah ya. Kemudian ya tentunya barang-barang ya, karena ini kayu-kayu pilihan itu menjadi kualitas, berkualitas ya. Selain ya memiliki arti seni yang cukup tinggi, tentunya berkualitas ya. Bukan finishingnya kayu bagus tapi finishingnya sembarangan, otomatis akan menjadikan hal yang tidak berkualitas. Ya ini pemirsa, contohnya kalau sudah dirakit, karena teknis pengerjaan seperti ini beliau tidak inginkan ya, kalau sudah dirakit seperti ini akan sulit nantinya, harus diangkat, harus dibolak-balik ya, biasanya akan menjadikan hal yang tidak inginkan. Nanti adalah ada perubahan siku yang ini yang tidak diinginkan ya. Kita berusaha memandang Allah, semoga Allah senang sama yang kita kerjakan. Ini paku-paku kusennya jadi rusak. Lihat Pak Haji Andri, lihat. Ini ke bawah siku-siku, Pak. Penyemprotannya itu tidak rata ya, tidak rata. Maka sebaiknya hal seperti ini ya tidak terulang kembali, nih harapan beliau. Ini adalah salah satu contoh yang sudah dirakit oleh tukang-tukang yang tidak mengikuti arahan beliau sehingga sangat menyulitkan pekerjaannya untuk lebih lanjut. Dan beliau memang memberikan contoh langsung sehingga tukang-tukang ini lebih paham bagaimana cara mengerjakan kusen. Karena saya ngingetin ini, kan sudah diingetin surah Yasin itu. Mereka utusan, mereka ikutlah dia membawa kepada kebenaran, dia tidak meminta upah. Kan di surah Yasin sudah ada. Saya nggak nyari duit, saya perlu beli kayu bagus-bagus supaya masjidnya bagus, kayunya dirusak, nggak ngikutin arahan saya.
Jadi kayunya rusak kerjaannya. Ini Pak Ustadz Hasanuddin lihat, dipaku-paku lihat. Ini lihat. Ya, kalau arahan saya kan lonjor begitu, saya bawa ke rumah modal 100.000 saya semprotin di sana enak. Saya amplas saja ente pada ngelawan mas. Saya ente ikutin orang yang nyari duit. Saya suruhnya 240 Pak Haji. Kalau 20-40 karena obatnya langsung cakep. Nggak ngikutin saya. 240 terus setelah dirangkai dilepas saya semprot sama anti getah sama sanding, habis itu baru dirangkai. Udah dirangkai terus langsung dipasang, nggak perlu dipaku-paku begini. Ini ngangkat-ngangkat udah risiko bergerak. Ya pemirsa, intinya beliau adalah memberikan contoh yang terbaik sehingga tukang-tukang bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, karena ini adalah untuk masjid, untuk rumah Allah. Jadi kita harus membuat rumah Allah itu harus yang baik, yang berkualitas, yang berbobot, yang bangunannya bisa megah, ya tidak asal-asalan, ya untuk ibadah jadi nyaman. Itu harapan beliau ya. Jadi beliau terjun langsung bukan karena mencari bayaran, tapi memang membantu secara ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah SWT.